Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustang Salim. Saya adalah guru pengajar di SMK Medika Samarinda, jurusan Desain Komunikasi Visual. Apa kabarnya kalian anak-anak jurusan Desain Komunikasi Visual? Semoga baik-baik selalu dan terus semangat belajar, karena ilmu adalah bekal kalian di masa yang akan datang. Hari ini saya akan membawakan materi tentang fotografi. Fotografi sendiri adalah salah satu bidang keahlian yang kita pelajari di dalam jurusan Desain Komunikasi Visual. Hari ini kita akan membahas tentang segitiga exposure. Segitiga exposure adalah istilah yang populer kita dengar di dunia fotografi. Tentunya kalian juga pernah mendengarnya, bukan? Apa sih segitiga exposure itu? Segitiga exposure adalah tiga pengaturan pada kamera yang tiga pengaturan ini saling terkait sehingga harus dikombinasikan dengan tepat untuk menghasilkan exposure yang pas. Exposure yang pas itu seperti apa? Kita harus ketahui dulu apa itu exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera sehingga mempengaruhi terang dan gelapnya sebuah foto. Exposure yang pas adalah exposure yang tidak terlalu terang dan juga sebaliknya tidak terlalu gelap. Exposure yang pas adalah exposure yang cahayanya seimbang. Apa sih tiga pengaturan yang dimaksud? Tiga pengaturan yang dimaksud adalah ISO, kemudian shutter speed, dan yang terakhir adalah diafragma. Baik, kita bahas satu persatu. ISO adalah sensitivitas sensor terhadap cahaya. Biasanya ISO ditunjukkan dengan angka-angka seperti 100, 300, 800, 1000, 2000, dan seterusnya. Semakin rendah nilai ISO, maka foto akan semakin gelap. Sebaliknya, jika nilai ISO tinggi, maka foto yang dihasilkan akan semakin terang. Pada pemotretan di dalam ruangan yang minim cahaya atau di lokasi-lokasi lain yang minim cahaya, maka kita perlu menggunakan ISO yang tinggi supaya foto yang kita hasilkan bisa lebih terang. Tetapi jika kita melakukan pemotretan di luar ruangan dengan cahaya yang melimpah, misalnya di bawah terik matahari, maka nilai ISO perlu kita turunkan serendah-rendahnya sehingga foto yang kita hasilkan tidak terlalu overexposure atau terlalu terang. Penggunaan ISO yang tinggi memiliki efek pada foto, yaitu timbulnya noise sehingga foto tidak terlalu tajam dan jernih. Tetapi penggunaan ISO yang rendah menghasilkan foto yang tajam dan jernih. Apabila kita ingin memotret di ruangan atau lokasi yang minim cahaya, tetapi kita tetap menginginkan foto yang jernih dan tajam, kita bisa menggunakan ISO rendah dengan menggunakan bantuan dari cahaya buatan atau misalnya dengan menggunakan flash atau lighting. Kemudian yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan dana membuka dan menutup kembali ketika shutter ditekan. Shutter speed biasanya ditunjukkan dengan angka-angka seperti 1/1, 1/25, 1/80, 1/125, 1/300, 1/500, 1/1000, dan seterusnya. Semakin tinggi angkanya, maka shutter speed yang digunakan adalah semakin cepat. Sedangkan jika angkanya semakin kecil, maka shutter speednya semakin lambat. Shutter speed yang lambat akan memberikan jeda waktu yang cukup lama terhadap rana untuk menutup kembali setelah terbuka saat shutter ditekan, sehingga cahaya yang masuk lebih banyak dan menghasilkan foto yang lebih terang. Sedangkan shutter speed yang cepat memberikan jeda yang cepat saat rana terbuka dan tertutup kembali ketika shutter ditekan, sehingga cahaya yang masuk akan sangat sedikit dan menghasilkan foto yang gelap. Penggunaan shutter speed yang lambat maupun yang cepat akan menyesuaikan dengan kebutuhan foto kita. Shutter speed yang tinggi kita gunakan biasanya untuk melakukan foto pada objek-objek yang bergerak cepat, seperti misalnya kegiatan olahraga, kegiatan menari, kegiatan dance, dan kegiatan-kegiatan lain atau objek-objek lain yang bergerak dengan cepat.
Sedangkan shutter speed yang lambat biasanya kita gunakan pada saat melakukan pemotretan di tempat atau lokasi yang minim cahaya, sehingga kita memerlukan shutter speed yang lambat untuk memberikan cahaya yang cukup terhadap foto yang kita hasilkan. Shutter speed yang lambat juga biasanya digunakan untuk menciptakan efek-efek tertentu pada foto yang dihasilkan. Misalnya ketika kita memoto air terjun, untuk menghasilkan efek lembut pada air terjun yang kita foto, biasanya kita menggunakan shutter speed yang lambat. Begitupun misalnya kita menginginkan efek jejak cahaya, misalnya kita memoto jalan raya di malam hari, maka penggunaan shutter speed yang lambat akan memberikan efek jejak cahaya yang sangat menarik. Penggunaan shutter speed yang lambat memerlukan pegangan yang stabil, karena pergerakan sedikit saja pada kamera akan memberikan efek shaking atau blur. Pada shutter speed yang sangat lambat sekali, maka kita tidak mungkin memegang kamera dengan tangan. Jadi kita memerlukan topangan pada kamera seperti misalnya tripod, atau meletakkan kamera pada tempat tertentu sehingga goyangan atau shaking pada foto tidak ada. Diafragma biasa juga disebut dengan aperture atau bukaan. Bukaan yang dimaksud adalah bukaan lubang pada lensa. Biasanya ditunjukkan dengan angka-angka seperti 1.2, 1.8, 3.5, 5.6, 12, 18, 22. Semakin kecil angkanya, maka bukaan lensa akan semakin lebar. Bukaan lensa yang lebar akan memberikan cahaya yang masuk pada kamera lebih banyak, sehingga foto yang dihasilkan akan lebih terang. Sebaliknya, angka besar menunjukkan bukaan lensa yang kecil, sehingga cahaya yang masuk pada kamera lebih sedikit dan menghasilkan foto yang lebih gelap. Penggunaan bukaan lebar sangat membantu pada saat memoto atau memotret di lokasi yang minim cahaya. Selain itu, penggunaan lensa dengan bukaan lebar akan memberikan ruang fokus yang tipis, sehingga titik fokus yang kita tuju atau objek yang kita tuju akan sangat kontras dengan background yang ada, sehingga akan menghasilkan efek bokeh. Efek bokeh sendiri banyak digunakan untuk kebutuhan foto portrait, modeling, candid, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan aperture kecil atau bukaan kecil biasanya digunakan untuk kebutuhan fotografi yang membutuhkan detail lebih luas di seluruh dimensi foto. Misalnya saja untuk kebutuhan fotografi landscape ataupun misalnya arsitektur. Bisa juga untuk kebutuhan fotografi grup, misalnya untuk memoto orang yang sangat banyak, sehingga kita perlu detail dari semua wajah yang tampil di foto. Itulah penjelasan dari ketiga pengaturan yang dimaksud. Yang pertama adalah ISO, kemudian yang kedua adalah shutter speed, dan yang ketiga adalah diafragma. Nah, kemudian bagaimana menghasilkan foto yang memiliki exposure yang pas? Ketiga pengaturan ini akan saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Demikian penjelasan saya tentang penggunaan segitiga exposure. Semoga bisa membantu dan memberikan pemahaman terhadap kalian sebelum kalian terjun di dalam dunia fotografi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.